Hai guys, saudara-saudara semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Master Satu Rusuk. Dalam video ini saya akan bahas hal yang sangat penting. Hal yang sangat-sangat Anda harus perhatikan. Di dunia sekarang ini, angka perceraian dan angka perselingkuhan tinggi. Sangat-sangat tinggi sekali ya. Saya katakan bukan Anda jangan sampai terlambat. Anda harus anda harus pandai, Anda harus wise, Anda harus bijaksana, Anda harus bisa memilih yang tepat sebelum Anda menyesal di kemudian hari. Itu saya katakan di sini adalah ini sangat penting. Jangan anggap sepele ya. Jangan Anda anggap sepele bahwa uh, pasangan hidup Anda mendapatkan jodoh itu hal yang sepele. Nanti aja dah, nanti aja gampang lah gitu. Gini, kalau ya kita kan udah cinta itu pasti jodoh, belum tentu. Anda harus tahu bahwa manusia di dunia ini jago bermain sandiwara, ya, baik pria atau wanita. Ya, kalau anak kecil juga sudah tahu lah. Kalau Anda mau memikat hati orang lain, ya, pasti Anda berbuat baik. Ya, buat menarik apa yang dia suka, kita lakukan seperti itu. Buat menyenangkan dia, itu kan sandiwara. Nah, ada juga yang tidak bisa jago main sandiwara akan ketahuan ya. Jadi sebelum sampai ke jenjang yang Anda bilang pernikahan yang Anda idam-idamkan itu sudah ketahuan, ya bubar. Nah, itu baik pria atau wanita kurang jago bermain sandiwara. Tapi ada yang jago bermain sandiwara. Semua itu munafik. Jangan percaya, bullshit semuanya. Semua itu sandiwara. Nah, nanti kan Anda kan sering kenapa orang sering bercerai. Aduh, waktu itu saya nggak tahu ya. Baru tahu setelah kita menikah. Nah, berarti apa? Dia bermain sandiwara, dia jago bermain sandiwara. Nah, begitupun juga wanita. Saya baru tahu ternyata ini, saya pikir dia dulu malaikat gitu loh. Tahu-taunya setelah menikah kuntilanak. Saya sudah terlanjur kawin sama kuntilanak. Nah, begitu juga yang pria juga. Waduh, saya pikir dia ini pangeran. Taunya gondoruo yang saya kawin. Jadi begitulah. Jadi pada waktu masih pacaran semuanya itu sandiwara. Ya, jangan Anda tertipu dengan segala daya pikat-pikat mereka itu, bagaimana menarik perhatian mertua, orang tuamu, calon mertua, segala macam dibuat supaya Anda tuh yang lawan jenis itu tertarik sama dia. Itu sandiwara dan itu bukan jodoh ya. Itu bukan jodoh. Nah, apakah waktu awal pertemuan itu Anda sudah menanyakan ke yang berkuasa, yang kuasa, maha kuasa, ke Tuhan Anda? Karena jodoh itu di tangan Tuhan. Pertama kali Anda ketemu dia, Anda harus bertanya dulu, Anda harus berdoa. Anda tanya, Tuhan berikanlah tanda. Kalau ini jodoh saya, atau ini pasangan hidup saya yang engkau berikan tanda kepada saya. Berikanlah tanda, mohon. Dan tanda itu akan saya menjadi, dan Anda sudah minta tanda, Tuhan sudah berikan tanda, saya tahu. Pasti Tuhan memberikan tanda jika Anda berdoa. Cuma dasar manusia ini yang nggak dipakai itu akalnya, tapi dipakailah perasaannya. Waduh, tandanya nggak jadi, tapi ini orangnya cantik nih, ini orangnya ganteng, baik, gimana nih? Salah kali tanda itu. Anda abaikan itu, ya. Oke, akhirnya Anda menjalaninya dan setelah itu baru Anda menjadi terlambat ya. Cerai apa segala macam. Ya, Anda tahu bahwa Anda jangan sampai terjadi hal seperti itu. Saya udah capek dengar hal kalau begini. Karena manusia itu ya pada intinya tuh keras kepala, ya. Mau pria atau wanita, dan orang tuanya juga keras kepala. Karena orang tuanya juga tidak mau memperhatikan hal itu. Sebenarnya hal ini juga bukan video, ini bukan ditujukan kepada muda-mudi pasangan yang mau menikah, ya, tapi orang tua sebagai yang mengawasi itu harus juga perhatikan hal ini. Apakah anak saya ini berjodoh dengan dia, sudah pas atau belum? Bukan setelah menikah baru mengatakan cerai, ini berarti bukan jodoh. Bukan, dari awal Anda sudah harus bisa menentukan. Nah, zaman dulu itu kan kebiasaan di suku-suku di Indonesia ya, mungkin dari ada yang suku Jawa atau yang suku Batak, suku lain, itu kan selalu mereka punya standar mengukurnya ada. Mereka buat seperti misalnya contoh gini, ada bibit bobot bebek, harus cari tahu dulu anak ini dari. Jadi supaya mereka itu tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko gitu loh. Itu segala daya upaya mereka usahakan untuk hal-hal seperti untuk menjaga jangan sempat terjadi risiko di belakang hari. Karena ya pertama,
biaya pernikahan nggak mahal ya. Pasti biaya mau kelas bawah, kelas menengah, kelas atas pasti mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Yang kedua, yang lebih parah itu adalah Anda beban pikiran, perasaan, makan hati, Anda stres. Yang ketiga adalah Anda malu, keluarga, segala macam. Jadi itu sangat-sangat merugikan jika Anda gagal dalam pernikahan. Lain hal kalau saya rasa semua orang di dunia itu tidak ingin menikah gagal. Mereka mau cuma menikah sekali. Cita-cita mereka bukan menikah 4, 5, 7 kali menikah. Tidak ada di dunia begitu, punya cita-cita begitu. Mungkin ada orang yang agak sedikit kelainan ya, mungkin senangnya menikah gagal gitu. Tapi pada intinya tidak ada yang bercita-cita gitu. Nah, kalau Anda semua orang punya bercita-cita mau supaya menikah itu langgeng, tidak ada gagal, cerai apa, makanya dia juga harus pintar, dia harus juga pakai akal pikiran dia, jangan pakai perasaan melulu. Wah, ini sudah cinta, ini sandiwara. Dia belum tentu dia cinta Anda, belum tentu seperti itu kelakuannya. Itu masih sandiwara, masih dalam tahap sandiwara. Bagaimana membuktikannya? Ya Anda harus makanya Anda harus berkonsultasi dengan ahlinya, dengan pakarnya. Ini master teori tulang rusuk. Saya kasih tahu, ini saya sudah membuktikan fakta kebenarannya 95%. Ya. Kita kasih logika, semua agama di dunia mengakui, beberapa agama di dunia ya, mengakui bahwa wanita itu berasal dari tulang rusuk pria. Ya. Kalau berasal dari tulang rusuk yang sama, ya, Anda kan tahu kalau tulang yang tidak sama akan tidak pas cocoknya, pasti tulang yang sama gitu loh. Nah, berarti apa? Itu memang jodoh Anda itu memang sudah disiapkan dari tulang yang sama. Nah, tinggal bagaimana kita mencari tulang yang sama. Tulang yang sama itu bukan berarti wah dia orangnya baik, perhatian ya, sama orang tua juga baik ya. Pokoknya wah lu sempurna banget tuh. Ah, itu jodoh, bukan begitu. Emang Anda sempurna? Anda juga nggak sempurna. Bukan itu standar hukumnya dia jodoh Anda. Yang tadi saya bilang, standar hukumnya secara fisik alami Anda. Nah, Anda itu seperti apa, jodoh Anda juga seperti apa gitu. Nah, ini saya bongkar sedikit lah. Masih banyak yang harus Anda konsultasi mengenai jodoh yang tepat. Tidak bisa Anda salah. Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku bangsa, ya. Nah, salah satunya yang Anda tahu bahwa ada suku Jawa, suku Batak, ada orang dari Papua, ada orang negro, ada orang kulit putih, ada orang mata sipit, segala macam. Itu sudah diciptakan, itu masing-masing punya standar tulang juga beda-beda, ya. Nah, Anda bisa, jadi Anda tahu sendiri. Jadi jodoh juga ya sesuai dengan tulang mereka. Itu yang saya bilang. Tidak ada pernah terjadi. Bisa saja, itu kan manusia mau-mau aja, tapi tetap akan terpisahkan. Ya namanya jodoh itu di dunia ini tidak terpisahkan. Nah itu namanya jodoh gitu loh. Nah contoh lagi misalnya begini. Ada orang yang menikah ya di usia muda, terus berapa tahun salah satunya meninggal, antara pria atau wanitanya meninggal. Nah salah satunya pria atau wanita itu punya kesempatan sebenarnya setelah ada yang meninggal, dia bisa menikah lagi, tetapi dia tidak menikah lagi. Ada banyak kejadian seperti itu. Kenapa dia tidak menikah lagi? Bukan dia tidak bisa mendapatkannya atau tapi batinnya tidak mau. Nah itulah jodoh. Dia walaupun dia satu pun meninggal, ada yang bilang, tapi dia tidak bisa. Dia tidak mau menikah lagi karena sudah ada tempat itu, dia jodoh dia. Tapi kalau misalnya sebaliknya yang salah satunya meninggal terus 1 bulan langsung menikah, itu berarti memang itu bukan jodoh dia yang meninggal itu. Nah, kita kasih contoh aja misalnya. Anda pasti tahu lah, ibunya Barack Obama, ya, seorang Yahudi, kawin dengan ayahnya dari Obama, yaitu namanya juga Obama juga, dari Kenya. Itu seumur jagung, setelah Obama lahir meninggal. Nah kalau misalnya itu tali tulang rusuk yang sama jodoh, ya pasti ibunya Obama itu tidak akan menikah lagi. Ternyata ibu Obama tidak lama menikah lagi, datang ke Indonesia
menikah dengan orang Indonesia, orang Jawa, Lulu Sutoro, menghasilkan anaknya yang perempuan namanya Mia Sutoro atau Mia Obama, Mia Sutoro ya, Mia Sutoro. Nah, akhirnya kan menikah lagi, terus cerai lagi karena tidak dengan tulang rusuk yang sama. Jadi begitu contoh. Jadi itulah contohnya seperti itu. Nah, contohnya juga kalau misalnya itu dari tulang rusuk yang sama, jodoh, permasalahan rumah tangga yang terbesar permasalahannya adalah tidak memiliki anak. Tapi saya sudah menyaksikan banyak sekali pasangan hidup yang sampai tua, bahkan ada yang saya kenal sendiri itu sudah sampai tua umur 59 sampai 60, mereka hidup harmonis rukun walaupun mereka tidak punya anak. Nah, itu namanya jodoh. Dan banyak sekali yang pemecah hubungan itu dari anak juga salah satunya. Nah, itu berarti memang mereka tidak punya, itu bukan tidak jodoh, bukan karena mereka cinta itu jodoh, bukan karena itu. Makanya dari awal kita harus meneliti itu. Nah, meneliti itu, nah inilah yang saya bilang teori tulang rusuk. Nah, satu-satunya yang bisa membukti, yang bisa meneliti, yang satu-satunya yang membuat teori ini adalah saya. Hanya saya sendiri yang menganalisa itu dan sudah 23 tahun saya membuktikan. Nah, awal-awal saya mempelajari teori itu pada tahun 98. Nah, saya bisa kasih cerita tentang ya, kisah cinta Hollywood ya. Ini ceritanya tentang Jennifer Aniston ya. Saya katakan ini benar jodoh itu karena Jennifer Aniston ini seorang wanita yang tidak bisa punya anak. Ini permasalahan. Nah, Jennifer Aniston, jadi artis Hollywood ini Jennifer Aniston. Saya tunjukin fotonya nih, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston ya, salah satu bintang sitcom Friends ya, sitcom Friends, bintang film terkenal waktu itu pada zamannya. Nah, pada tahun 98 itu diperkenalkan sama agensinya, ya, dipertemukan dia dengan Brad Pitt. Nah, mereka melakukan kencan buta pada tahun itu, akhirnya mereka menjalin hubungan dan akhirnya mereka menggelar pernikahan. Ya, mereka ini Brad Pitt sama Jennifer Aniston. Mereka menggelar pernikahan mewah yang ditaksir pada waktu itu senilai 1 juta US dollar. Jadi sekitar 14 miliar rupiah di Malibu. Nah, pada saat itu mereka menikah 2 tahun setelah mereka pacaran, jadi tahun 2000 ya. Nah, pada tahun-tahun itu mereka, Brad Pitt ini adalah idola semua orang ya, magnetnya Hollywood. Brad Pitt, Jennifer Aniston yang begitu anggungnya. Nah, mereka menunjukkan kepribadian mereka begitu harmonisnya, kecocokan mereka memperlihatkan di publik. Nah, makanya mereka itu menjadi idaman seluruh dunia ya. Pasangannya menjadi idaman, idola seluruh dunia. Makanya media menyebut mereka itu dengan sebutan waktu itu namanya Braniston, itu gabungan antara Brad Pitt dan Jennifer Aniston. Oke. Nah, setelah mereka menikah tahun 2000, 4 tahun kemudian, mulai ada problem ya, ketidakcocokan. Prahara itu mulai lama-kelamaan mulai muncul. Nah, itu muncul karena ada orang ketiga. Tapi sebenarnya permasalahan muncul itu adalah karena kesibukan mereka syuting, dan salah satu yang selalu diingini Brad Pitt adalah anak. Nah, Jennifer Aniston tidak bisa memberikan anak. Tapi Brad Pitt, menurut yang saya pelajari ya tentang teori satu rusuk ini, Brad Pitt ini adalah jodohnya Jennifer Aniston. Nah, adalah orang ketiga yang masuk, yaitu Angelina Jolie, untuk mengganggu hubungan mereka. Nah, apalagi pada tahun 2004 atau 2004 itu 2005 ya, itu menjadi puncak permasalahannya karena Brad Pitt dan Angelina Jolie itu punya proyek film yang sangat terkenal waktu itu ya, Mr. dan Mrs. Smith. Nah, mereka bermain film bersama dan terlibat cinta lokasi di situ. Akhirnya mereka itulah selingkuh di situ. Itulah penyebab retaknya pernikahan mereka. Nah, pada waktu itu akhirnya Jennifer Aniston memutuskan untuk meninggalkan Brad Pitt
pada 7 Januari 2005. Nah, tapi sebelum Jennifer Aniston memutuskan untuk meninggalkan Brad Pitt itu, media sudah menyebarkan foto mereka berdua berlibur di pantai, ya, Angelina Jolie dengan Brad Pitt, ya. Nah, akhirnya dunia mulai heboh dengan pasangan Aniston cerai pada waktu itu. Nah, setelah itu pada Januari 2006, Angelina Jolie mengumumkan bahwa dia telah mengandung anaknya Brad Pitt. Nah, dari situlah Angelina Jolie mulai menggantikan posisi Jennifer Aniston sebagai pasangan idola pasangan emas Hollywood. Jadi mulai mengganti posisi Aniston. Nah, akhirnya media menyebut Brad Pitt dengan Angelina Jolie dengan sebutan baru, yaitu namanya sebutan barunya Angelina Jolie menjadi Brangelina. Sebutan barunya yang terkenal yaitu Brangelina, bukan Aniston, Brangelina. Jadi Brad Pitt dan Angelina. Nah, terus mereka bertunangan pada tahun 2012 mereka melangsungkan. Jadi setelah 2012 mereka bertunangan, 2 tahun kemudian mereka menikah, Brad Pitt dan Angelina Jolie. Nah, waktu Brad Pitt bercerai dengan Jennifer Aniston, saya waktu itu mengatakan kepada teman saya bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Brad Pitt itu jodohnya adalah, tulangnya rusuknya adalah Jennifer Aniston. Satu waktu Brad Pitt akan menikah lagi dengan Jennifer Aniston. Itu saya mengatakan itu waktu itu saya masih kerja di Menara Bapindo lantai 28. Saya mengatakan ke teman saya, mungkin dia sudah lupa dengan apa yang saya katakan, tapi saya mengatakan dan dia mengatakan, kamu kok tahu? Saya bilang, ini akan terjadi. Brad Pitt akan menikah lagi dengan Jennifer Aniston. Dengan Angelina Jolie hanya bertahan seumur jagung. Dan itu terjadi. Brad Pitt menikahi Angelina Jolie, ya, pada 2014, ya. Setelah itu 2 tahun kemudian Brad Pitt cerai dengan Angelina Jolie. Tapi sebelumnya itu karena kesendiriannya Jennifer Aniston berusaha untuk move on dengan sahabat dekatnya, ya, sahabat dekatnya yang sering bermain film, yaitu Justin Theroux, ya, Justin Theroux. Nah, mereka pertama kali dalam syuting film Tropic Thunder. Nah, pada tahun 2007, terus mereka terus dipertemukan kembali dengan film Wanderlust, bermain bersama pada tahun 2010. Nah, dari mereka sering bertemu itu menjadi sahabat, akhirnya timbul cinta katanya timbul cinta. Itulah itu saya bilang, karena ini Justin Theroux ini. Nah, ini Justin Theroux. Ini tidak ada chemistry-nya, yang saya bilang. Tidak ada chemistry sama sekali. Tidak berjodoh sebenarnya seharusnya ini. Tapi karena itu tadi pandai bermain sandiwara, nah terus ada timbul cinta katanya itu jodoh. Nah, akhirnya mereka menikah, ya. Mereka menikah. Jadi mereka menikah pada tahun 2011. Jadi mereka menikah 2011 mereka cerai. Pada tahun 2013 mereka cerai. Jadi 2012 ini mereka punya hubungan, 2 tahun kemudian 2013 mereka cerai. Seumur jagung kan saya bilang. Nah, kenapa mereka bercerai itu? Karena setelah Brad Pitt memutuskan hubungan dengan Angelina Jolie, Brad Pitt diam-diam pada akhir tahun 2017 itu, ya, Brad Pitt, ya, diam-diam itu bertemu dengan Jennifer Aniston dalam acara Natal, untuk merayakan malam Natal bersama. Nah, akhirnya si Justin Theroux memutus hubungan dengan Jennifer Aniston itu, yaitu ya pada tahun 2017. Menikahnya Justin Theroux dengan Jennifer Aniston itu pada tahun 2013. Nah, habis itu putusnya pada tahun 2017 karena ada hubungan kedapatan Brad Pitt diam-diam
melakukan acara malam Natal dengan Jennifer Aniston. Nah dari situ setelah Aniston dengan Terus putus, nah Brad Pitt dengan Aniston sama-sama jomblo ketemu. Nah disitulah media mulai rame dengan berharap, semua pada berharap untuk ada lagi pasangan idaman Brad Aniston jilid kedua. Jadi mereka berharap supaya Brad Pitt dan Jennifer Aniston menikah lagi, dan akhirnya memang mereka menikah secara diam-diam di Cabo Inggris pada tahun 2020. Jadi selama mereka bercerai 15 tahun kemudian mereka dipertemukan kembali, yaitu di Pulau Cabo di Meksiko. Mereka secara diam-diam dengan keluarga dan teman mereka menikah kembali. Nah disitulah lalu Brad Pitt mengatakan bahwa saat ini apa yang paling diinginkan oleh Brad adalah menikmati hidup dan bahagia bersama belahan jiwanya. Jadi yang saya katakan, dan mereka tidak punya anak ya. Dan saya katakan bahwa itu tepat sekali, bahwa kalau memang itu tulang rusuknya, dia akan kembali lagi walaupun tidak punya anak. Dan Brad Pitt sekarang tidak permasalahkan anak lagi, dan mereka dua sekarang menikah dan berhubungan kembali lagi. Nah yang saya bilang itu jadi apa? Kalau dari awal misalnya Brad Pitt itu sudah bertemu dengan saya sudah kasih tahu teori tulang rusuk ini, mungkin Brad Pitt tidak tergoda dengan ini starisnya Angelina Jolie ini. Karena Angelina Jolie ini memang benar-benar luar biasa. Dari wajahnya itu luar biasa, sangat menggairahkan, sangat menggoda. Nah Brad Pitt tergoda karena apa? Karena Brad Pitt menginginkan anak, itu salah satunya di situ. Nah, kalau misalnya Brad Pitt sudah ketemu saya kasih tahu bahwa jodoh kamu adalah Jennifer Aniston, dia mungkin tidak capek-capek akhirnya kembali lagi gitu. Dia pasti tidak akan. Jadi ya begitulah. Jadi yang saya mau katakan kepada Anda semuanya, ya, hal yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan sebelum kita terlambat, kita sudah melangkah yang jauh. Kita rugi segala-galanya, rugi waktu, rugi energi, pikiran, rugi segala macam. Nah, karena apa? Karena manusia diberi akal dan pikiran untuk kita menganalisa sebelum kita mengambil keputusan. Nah, jadi saya mohon Anda pahami ini maksud saya. Maksud saya adalah bukan Anda pacaran, dia sudah cinta sama Anda, sudah enak, sudah cocok semua, itu jodoh Anda, bukan. Ini masih dalam tahap bermain sandiwara gitu. Nah, bagaimana supaya membuktikan itu di luar itu? Yaitu adalah secara chemistry ilmiah yang kita pelajari, itu adalah pelajari tentang physically ya. Nah, nanti saya kasih tahu. Makanya Anda harus konsultasi ke saya, Anda kirim email ke saya secara tertutup, jadi secara rahasia. Jadi saya hanya membalas Anda dan saya yang tahu. Jadi Anda kirim email, nanti saya akan balas ya, balas pertanyaan Anda. Nah, itu cuma saya dan Anda yang tahu. Jadi, nah satu lagi saya kasih tahu, para orang tua juga. Jadi jangan anggap ini bahwa ini masalah anak-anak ya, masalah yang mau menikah. Orang tua juga dia harus mengawasi itu. Dia harus, kalau bisa Anda juga orang tua, kalau memang ada anak Anda ada mulai menjalin hubungan dengan seseorang atau apa, Anda juga harus berkonsultasi dengan saya. Diam-diam saya akan menjawab itu apakah sudah tepat. Jangan sampai sudah terlambat, sudah melangkah terlalu jauh gitu. Nah ini perlu dikasih tahu ya, sebagai bahan analisa pertimbangan perkara. Nanti Anda atau anak Anda setuju atau tidak, tapi paling tidak Anda sudah punya bahan pertimbangan gitu loh. Anda sudah melangkah yang tepat gitu. Bukan main asal saja, bukan main gimana ya. Kita ini manusia bukan sembarangan hidup ini. Ya, itu masalah besar, itu bukan masalah kecil. Jodoh, tunangan, itu pasangan hidup itu bukan masalah sepele ya. Anda beli mobil, beli rumah, beli tanah, Anda mau investasi sesuatu, itu juga Anda butuh analisa yang matang, bukan asal saja gitu. Karena ada nilai uangnya di situ. Anda paham bahwa orang menikah itu ada uangnya di situ. Bukan hanya kalau menikah tanpa duit, tanpa apa ya nggak apa-apa lah, mau 1 kali, 2 kali gagal, 3 kali, 10 kali, 100 kali juga nggak apa-apa, karena tidak ada uangnya yang keluar di situ. Anda pahami ini, tolong dipahami. Ini hal yang sangat penting ya. Oke, Anda bisa konsultasi dengan saya akan jawab secara rahasia. Anda dan saya yang tahu tentang hal-hal ini, tentang masalah jodoh ini, tentang penelitian sebelum Anda melangkah lebih jauh ya. Anda bisa email ke saturusuk@gmail.com.
Nah, ada tertera di bawah video ini, ya. Saya Master Satu Rusuk akan menjawab semua pertanyaan Anda di dalam konteks ini. Di luar itu saya tidak menjawab. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda menonton video ini, dan jangan lupa ini pesan untuk Anda, kita jangan salah memilih, jangan salah melangkah, karena risiko akan terjadi di belakang hari jika kita salah memilih, kita salah mengambil keputusan. Oke. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe ya, atau yang baru pertama nonton channel YouTube ini, mohon Anda subscribe dan Anda bisa tekan tombol lonceng di bawah video ini supaya Anda bisa berlangganan video ini secara gratis, dan saya selalu menyediakan informasi-informasi yang terbaik untuk Anda. Oke, terima kasih.